Selamat datang di dunia One Punch Man, di mana pahlawan botak biadab yang bisa menang cuma sekali pukul. Watau! Anjay si Bobby, semua berawal dari pagi hari yang cerah. Tiba-tiba muncul monster Piccolo rasa Taro nyerang yang bikin hancur kota. Agen pemerintah pada panik dan ngirim banyak pahlawan buat ngelawan si Taro. Tapi semuanya babak belur. Kelihatan juga dia mau ngelukain gadis kecil yang untungnya bisa diselamatin pahlawan botak yang namanya Saitama. Sebenarnya Piccolo rasa Taro ini lahir dari kerusakan alam sampai bisa berubah jadi barong yang mau ngebunuh semua manusia. Cuma ternyata di one hit langsung mokat. Namanya juga Aldos kebanyakan farming. Kita balik ke 3 tahun yang lalu. Saitama yang masih punya rambut dicegat sama monster kepiting. Katanya dia berubah jadi monster ini soalnya kebanyakan makan tuan krab. Saitama sama sekali nggak ketakutan soalnya hidupnya dia penuh kegagalan. Sering ngelamar kerja tapi ujung-ujungnya ditolak. Si monster jadi kasihan dan ngebiarin Saitama pergi sedangkan dia lanjut nyari bocil yang dagunya belah. Nggak jauh dari sana Saitama ketemu duluan sama bocil yang dicari si monster. Beneran kebelah anjir. Tadinya Saitama nggak peduli. Cuman begitu si bocil mau dihajar, refleks Saitama nyelamatin dia. Alasan si bocil diincer tuh gara-gara dia ngegambar cokocep pakai spidol permanen di dada si monster. Off baperan. Jeduk. Saitama dipukul sampai jauh, cuman dia nggak nyerah begitu aja. Si pengangguran pengen banget nyelamatin si bocil karena sebenarnya dia punya cita-cita buat jadi pahlawan. Meskipun dihajar terus-terusan, Saitama tetap bangkit sampai akhirnya bisa ngalahin si monster. Wih, air mancur. Dari sini Saitama bertekad mau jadi pahlawan, malahan sampai kelewat botak. Terus waktu bayar belanjaan, tiba-tiba tempat sekeliling dia hancur gara-gara RNKW salah server. Jejak kakinya aja gede banget kayak lapang badminton. Titan ini ternyata tergila-gila sama kekuatan sampai pengen jadi yang terkuat. Kakaknya yang ilmuwan juga ngasih ramuan yang akhirnya si adik jadi segede ini. Sekarang satu ayunan dari si Titan aja bisa bikin rata satu kecamatan. Udah nggak akan ada yang bisa ngeberhentiin mereka kecuali si mas-mas botak. Hajar dia adikku. Geprak. Kok kayak ada yang aneh ya. Diulang coba. Geprak. Kakak! Ih goblok. Saitama yang masa muka ngeselin bikin ngamuk si Titan. Langsung dihajar lah si botak. Dikirain dia udah ngalahin Saitama, tapi tiba-tiba si botak terbang dan langsung nge-one hit musuhnya. Tutor deh, bener-bener ya nggak ada yang bisa ngalahin si botak OP, nggak ada lagi yang bikin si botak bersemangat. Iya ada kucing. Dia apaan sih botak ganggu but? Di dunia ini nggak ada yang bisa nyaingin kekuatannya. Mau ada monster yang nyeri gara-gara juga bisa di one hit sama dia. Inilah keseharian Saitama si pahlawan yang terlanjur OP. Tapi pas lagi anak-anak tidur, dia diganggu sama monster bawah tanah yang bikin Saitama luka. Katanya mereka ini tuh makhluk bumi asli, bukannya manusia. Makanya mereka pengen ambil alih bumi. Agak terkejut sih para monster bawah tanah soalnya ada manusia yang bertahan dari serangan mereka. Begitu juga si botak yang bisa dilukain. Cuman tetap aja bisa di one hit sama si botak. Dimulailah pertarungan buat mertahanin bumi. Prang, trung, beletak, beletuk, jeduk, mata najwa, jedar, jeder. Pertarungannya sengit banget, tapi Saitama tetap bisa ngimbangin mereka. Si botak nggak bakal ngebiarin monster bawah tanah ngambil alih bumi. Akhirnya semua kroco bisa dikalahin dan muncul juga bos mereka yang kelihatannya OP. Tapi sebelum bisa nentuin siapa yang menang, ring, geprak. Yang tadi itu cuma mimpi. Gak lama kemudian Saitama ngedengar suara berisik dari luar yang asalnya dari monster bawah tanah. Pemimpinnya langsung dihajar dong. Si botak ngajak mereka beku hantam, cuman para kroco langsung surrender. Baru juga login siangnya Saitama ngedenger berita dari TV. Katanya ada badai monster nyamuk nyerang kota. Darah hewan-hewan ternak aja disedot sampai habis. Jadi warga disuruh ngungsi ke kota lain. Saitama nggak peduli sih dan lanjut nyiram kaktus. Di tempatnya si botak ternyata udah muncul nih nyamuknya yang nggak bisa ditangkep sama dia. Plok plok plok. Ada juga seorang penjara yang jadi korban dari keganasan monster nyamuk. Pemimpinnya tuh si ratu nyamuk ini yang tiba-tiba diserang sama cyborg bernama Genos. Karena komposisi dia otot kawat tulang besi, ditambah lagi Genos bisa pakai jurus api kayak Aceng, serangannya ratu nyamuk nggak akan mempan. Tapi dia sendiri juga nggak bisa ngalahin musuhnya yang bisa ngehindar dengan cepet. Sialnya tangannya Genos berhasil diambil sama si ratu nyamuk. Si cyborg juga berhasil ngambil kaki musuhnya, tapi si ratu nyamuk bisa manggil nyamuk dari seluruh dunia buat nyembuhin luka dia. Tadinya Genos mau ngegangguin, cuman gak disangka datang si Bobby yang masih nggak bisa nangkep nyamuk. Nyamuknya masuk mulut. Wanjir apa itu? Genos nyuruh Saitama buat kabur, cuman gak akan sempat gara-gara mereka diserang kumpulan nyamuk. Kepaksa si cyborg bikin ledakan yang ngancurin satu kota. Hebatnya Saitama masih bisa bertahan dari serangan tadi. Masalah masih belum beres. Si ratu nyamuk udah evolusi yang bikin kekuatannya juga gak main-main. Malahan otot kawat tulang besi aja cuma jadi samsak. Genos yang ngerasa gak bakalan menang mau ngorbanin diri dengan cara meledak. Tapi sebelum itu, plak, ceprot, one jam. Ngelihat kesaktian si Bobby yang
bisa pakai haki raja sendirian, Genos mohon-mohon buat jadi muridnya Saitama. Besoknya dia datang ke apartemen senseinya. Jangan manggil sensei lah, malu sama tetangga. Siap sensei, dipukul ntar nangis. Ujung-ujungnya Genos dibolehin masuk. Saitama tetap nggak mau nerima si Cyborg jadi muridnya. Cuman Genos nggak peduli dan lanjut cerita tentang kehidupan dia. 4 tahun yang lalu saya masih manusia normal seperti manusia yang lainnya. Saya juga hidup dengan bahagia bersama keluarga. Sampai suatu hari ada Cyborg yang menghancurkan kota dan merenggut kebahagiaan saya. Ajaibnya meski penuh dengan luka, saya masih hidup berkat bantuan seorang dokter. Sejak itulah saya menjadi Cyborg dan bertekad untuk membalaskan dendam pada Cyborg-Cyborg jahat. Oh, jadi ceritanya gitu. Sayang bertahun-tahun kemudian saya masih belum menemukan petunjuk apapun. Bahkan saking frustasinya, saya kehilangan kendali seperti saat melawan Ratu Nyamuk beberapa hari lalu. Untungnya ada sensei yang bisa mengalahkan Ratu Nyamuk. Pokoknya berkat dokter dan sensei yang begitu baik kepada saya, ceritanya nggak usah panjang-panjang anjing. Terus waktu Genos bilang pengen jadi sekuat Saitama, tiba-tiba muncul monster nyerang. Ngerusakin rumah orang aja sih bang. Tadinya sisa monster di luar mau dilawan Genos, cuman si Bobby yang udah kesel ngehajar mereka duluan. Gak disangka masih ada yang lainnya. Barulah Genos ngeliatin kemampuannya dengan ngelawan gorila Cyborg, sedangkan Saitama bakal ngelawan monster kucing orange sama tikus tanah. Pertarungannya para Cyborg ketat banget, soalnya kekuatan mereka kayak seimbang. Beda sama Saitama yang malah pas diancam lawan-lawannya. Jangan sok jagoan kau botak, gerubuk-gerubuk. Si Bobby udah bosen sama mereka. Biarpun si monster kucing oranye terus nyerang sampai pakai jurus ultimate, Saitama tinggal ngehindar sambil ngebales pakai tonjokan be aja, yang bikin musuhnya langsung gak hidup. Panik lo. Anjrit, panik lo. Semua lawannya Saitama bisa dikalahin, begitu juga sama Genos yang bikin babak belur si gorila Cyborg. Asalnya si gorila nggak akan ngasih info apa-apa, cuman begitu ngeliat temannya udah pada kalah, sumpah maaf Eke bercanda doang ya, maafin Eke ya. Baru cerita deh si gorila kalau dia tuh datang dari organisasi yang disebut Rumah Evolusi. Organisasi itu dibikin sama Dr. Genus yang punya ambisi buat ngeevolusi manusia jadi makhluk paling sempurna. Sayangnya ambisi itu nggak didukung sama yang lain. Dr. Genus terus ngelakuin penelitian seorang diri sampai akhirnya penelitian dia berhasil. Si dokter juga bisa balik jadi muda dan bikin klon yang bisa dia perintah sesuka hati. Ambisi inilah yang jadi alasan kenapa dia nyerang Saitama yang bisa ngalahin Ratu Nyamuk dengan sekali geplak. Mau digas balik nggak? Gas lah sekarang. Yoi, ntar sore mau belanja. Sebelum mereka pergi, Genos nanyain apakah ada cyborg lain di Rumah Evolusi. Tapi jawabannya tuh cyborgnya cuma si gorila doang. Barulah Upin dan Ipan langsung meluncur ke markas musuh mereka. Mau ada di tengah hutan belantara juga bakal ketawa. Dr. Genus yang sadar si Bobby sama si cyborg ngincer dia mau pakai monster terkuat yang ada di Rumah Evolusi. Klon-klonnya aja sampai merinding, soalnya monster itu tuh susah banget buat dikendaliin. Tapi emang gak ada cara lain lagi. Apalagi ngeliat Genos yang bisa ngancurin Rumah Evolusi dengan sekali gebos. Minimal ketok pintu dulu ke. Ternyata ada jalan rahasia buat masuk ke markas yang asli. Baru juga masuk ke bagian dalam, mereka langsung disambut sama monster terkuat yang bikin si cyborg jadi hiasan dinding. Monster yang disebut Kabuto ini ngajak si Bobby buat duel di ruangan khusus. Cuman sebelum si Kumbang sama Saitama bergelut, Genos yang belum kenok mau nyerang Kabuto duluan, yang lagi-lagi bisa dikalahin. Mau diserang pakai jurusnya Aceng juga bisa digagalin sama tiupan si Kumbang. Malahan Genos jadi mirip Kick Andy. Alhasil Saitama semangat buat ngelawan Kabuto. Di lorong sebelah ada Dr. Genus yang luka-luka gara-gara sebelumnya dihajar sama eksperimen dia. Keungkap juga kalau dia tuh emang pengen bikin manusia evolusi jadi ras terkuat sejak kecil. Makanya Dr. Genus pengen nyaksiin pertarungan Saitama ngelawan ciptaannya yang paling kuat. Kabuto langsung pindah ke belakang si Bobby, tapi baru juga sekilas Kabuto ngerasa Saitama tuh bahaya banget. Dia punya aura kematian biarpun mukanya kayak gini. Mana mungkin manusia biasa bisa sekuat si Bobby? Jadi kalian ingin tahu rahasia latihanku? Baiklah, pasang telinga kalian baik-baik. Rahasia latihanku adalah push up, sit up, squat 100 kali, lari 10 km dilakuin setiap hari. Nggak lupa juga makan makanan yang lezat dan bergizi. Kalau semuanya dilakuin rutin, niscaya bakalan jadi botak. Cuman Saitama malah dikatain bercanda, soalnya itu tuh olahraga biasa doang. Gak akan mungkin bisa bikin kekuatan manusia jadi sekuat si Bobby. Kabuto juga ikut-ikutan ngamuk sampai ganti kulit. Dia nggak terkendali kalau udah masuk ke mode ini dan bakalan bikin rusuh kota
kota selama seminggu ke depan. Muka Saitama kelihatan panik, bisa dihajar terus-terusan sama si Kumbang, tapi tetap aja musuhnya dikalahin dengan sekali pukulan. Dia tuh barusan merenung gara-gara baru keingetan telat ikutan diskonan di supermarket. Woi tak masih keburu kok. Serius lo? Gas nggak? Gas lah. Jadi rumah evolusi berhasil dikalahin sama pahlawan botak yang sering nyari diskonan. Besoknya ada sekelompok botak lonjong yang lagi kampanye di tengah kota. Dia ngajak orang-orang buat ngelawan dunia yang tidak adil, di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Pemilu baru lewat om. Sedihnya nggak ada yang denger kampanye dia. Alhasil kelompok botak lonjong ngeruntuhin satu gedung punya orang kaya buat ngebuktiin ambisi mereka. Salah gedung cuy. Maaf bosku. Berita tentang kelompok botak lonjong langsung diliput sama media. Si Bobby nggak perlu turun tangan sih kalau ngelawan gituan doang. Cuman gara-gara penjahatnya pada botak, itu artinya identitas Saitama sebagai seorang Bobby bakalan rusak. Jadi deh dia bakal ngurusin mereka. Ada kelompok botak lonjong wey. Kan gua anjing. Sempat ada pahlawan yang disebut Kamen Rider ngelawan mereka. Cuman dia langsung busted. Kelompok botak lonjong lanjut pergi ke tempat inceran mereka. Tiba-tiba muncul ninja yang namanya Sonic ngehadang. Dia tuh dibayar sama incerannya kelompok botak lonjong. Kalau misalkan kelompok penjahat ini nggak mau ngebatalin rencana mereka, semuanya bakal dibantai satu-satu. Misalnya mau ngelawan balik juga nggak akan bisa gara-gara si ninja emang cepet banget. Ternyata si ketua botak lonjong nyusun batu-batu biar Sonic nggak punya jalan lari yang lain dan bisa dibukul pakai batang pohon toge. Yang sebenarnya si ketua diserang balik dari belakang. Sialnya pas si ninja lagi laporan, tiba-tiba si ketua botak lonjong diam-diam kabur dari belakang. Dia juga sama sialnya sih soalnya ketemu si Bobby di tengah hutan. Si ketua yang masih panik ngehajar Saitama yang pasti nggak akan ngefek. Alhasil ketua botak lonjong ngeliatin kekuatan asli dia. Pakai jurus tangan muter-muter cuma bisa ditahan sama si Bobby. Malahan armor yang dipakai musuhnya langsung hancur dengan sekali gebuk. Tapi yang nusuk di kepalanya masih ada loh om. Saitama yang ngerasa kasihan akhirnya ngebiarin dia pergi. Terus pas mau balik dia ketemuan sama Sonic yang ngira si Bobby itu anggota kelompok botak lonjong. Serangannya bisa ditahan tapi pasti Saitama kesel juga. Jangan salah paham kau bodak, gua tuh pahlawan kuat yang sering nyelamatin. Gak pernah denger? Oh ya udah deh. Si ninja udah nggak peduli sama tugasnya. Dia nggak rela serangan-serangannya bisa ditahan gitu aja sama si botak nggak jelas. Makanya Sonic masa mau kasih kopet. Mental-mental tabrak sana tabrak sini. Awas. Tapi bisa ketahuan sama si Bobby. Sialnya udah keburu nyerang dan yang jadi korbannya adalah Flir. Renyes. Nying sakit. Hebat juga kau botak. Tapi jangan kira ini sudah selesai. Tunggu saja pembalasanku. Malamnya semua kejadian hari ini si Bobby ceritain ke muridnya. Ada satu hal yang bikin Saitama shock. Padahal dia udah ngalahin banyak monster berbahaya. Tapi kok nggak pada kenal aku ya? Omongannya emang bener sih soalnya serangan dari kelompok botak lonjong aja dianggap orang-orang diberesin sama Kamen Rider. Alhasil Genos ngasih saran supaya mereka ikut asosiasi pahlawan. Beberapa hari kemudian ujian buat jadi pahlawannya digelar. Banyak peserta yang mau jadi pahlawan. Emang pengen nyelamatin orang-orang atau jadi terkenal doang. Saitama yang botak sebadan-badan diremehin sama yang lain. Cuma om botak masa muka serius. Jadi manusia tergercep keliling berkali-kali bisa ngangkat beratnya kehidupan. Mukul-mukulin pukul-pukulan. Malahan ninju alat tinju sampai alat tinjunya nggak bisa ditinju. Alhasil yang ngeremehin dia tadi jadi kena mental. Saitama ketemu sama Genos di ruang ganti. Dia bilang si murid nggak usah ikut tes fisik. Kan bisa googling spesifikasi Genos RAM 8GB Android no rootwork 100%. Cuma tetap aja mereka harus ikutan tes tulis. Si murid bilang tes tulisnya gampang kok. Dan abis tesnya selesai, si Cyborg beneran dapat nilai sempurna dan jadi pahlawan kelas S. Yaitu kelas pahlawan yang paling hebat. Si Bobby juga kelihatannya bakal masuk kelas S. Tapi begitu dilihat full, Saitama cuma jadi pahlawan kelas C. Mana nilainya mepet sama KKM lagi. Ternyata dia tuh gagal di ujian tulis. Beda sama si murid yang udah nilai ujiannya bagus. Dia juga sempat diinterview tentang kejadian di rumah evolusi yang bikin dia auto masuk kelas S. Gak apa-apalah, toh mereka tetap berhasil jadi pahlawan. Harus diospek dulu dong sama senior. Sebagai pahlawan kalian gak boleh belagu. Kalian harus siap ngelawan bahaya. Cat. Gua tahu, yot. Jadilah pahlawan sepertiku. Aku aja deh yang tepuk tangan. Pulangnya Genos cerita sejarah terbentuknya asosiasi pahlawan. Katanya cucu dari si pemilik organisasi pernah ditolong seseorang. Makanya dia terinspirasi bikin tempat yang nampung pahlawan-pahlawan buat nyelamatin manusia. Mereka akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Saitama mikir nggak perlu kelas-kelasan kalau emang mau nyelamatin manusia. Soalnya bakal ada kejadian kayak gini. Si senior yang tadi ngasih ceramah sengaja ngehajar om botak supaya posisinya nggak keganti. Yang artinya pahlawan sendiri bakal sikut-sikutan. Dia terus mikirin itu termasuk waktu lagi ngelatih Genos. Biarpun si Cyborg tuh pahlawan kelas S, Genos tahu kok sebenarnya gurunya lebih sakti daripada dia. Langsung pakai full power dong
tolong dari awal tapi bisa dihindarin. Dikasih serangan bertubi-tubi juga tetap nggak kena. Dicoba pakai tembakan penghancur tapi malah dibales. Aim yang bener deh. Alhasil Genos mau nambah buff, cuman si Bobby malah lari digebos pakai hawa panas planet Bekasi. Gurunya ada di belakang dia. Ngamuk-ngamuk dong si Saibo karena nganggep Om Botak nggak serius. Dia pengennya si Bobby bertarung kayak ngelawan musuh-musuh sebelumnya. Alhasil Saitama gerak ke tempat Genos. Tinjunya dibenerin depan muka tapi ngebekas kayak cacing besar Alaska. Genos yang udah kepengaturan mencat surrender diajakin makan-makan. Sekarang gilirannya si Botak yang nantangin duel, yaitu duel mukbang yang ternyata dimenangin si Saibo. Tiba-tiba datang seorang pahlawan kelas A yang disebut Amaimas ngajak ngobrol Genos. Dia nyapa doang sih sama ngasih selamat karena Genos sudah jadi pahlawan kelas S. Karena itu juga si Saibo jadi punya banyak fans. Pokoknya beda sama si Botak yang cuman kelas C doang. Tapi sekali lagi Genos tahu kalau gurunya emang layak buat jadi pahlawan kelas S. Makanya mulai hari ini dia mau tinggal di rumah Om Botak. Boleh ya Om? Kagak. Boleh. Sejak saat itu, Genos terus ngeliatin semua sikapnya Saitama. Dari cara rebahan maupun kebiasaan-kebiasaannya. Bisa hilang deh harga dirinya Om Botak kalau gini terus. Belum lagi ada kabar kalau pahlawan gak kontribusi apa-apa, lisensi pahlawannya bakal dicabut. Pahlawan kelas C sih tugasnya cuma ngejar jambret atau kriminal yang ecek-ecek. Bukan ngeberesin masalah yang muncul di berita. Langsung keringet dingin dong Om Botak. Dia buru-buru mau store muka supaya tetap dianggap pahlawan. Sedangkan Genos yang pengen berguru, dengarlah ini wahai anak muda, seorang pahlawan harus bisa mencari tujuan hidupnya sendiri. Tubuhmu sudah cukup kuat, kamu hanya perlu melatih pola pikir saja. Laksanakan. Selamat. Lanjut keliling ke seluruh kota deh. Saitama nyari masalah yang bisa diatasin sama dia. Cuman di kota ini sama sekali nggak ada kejahatan. Pulang aja ah. Blacky jangan gigit dia, najis. Sayangnya pas besok keliling lagi, kok nggak ada kejahatan ya. Tiba-tiba seseorang nyerang Saitama yang ternyata adalah Sonic. Akhirnya aku temukan juga wahai rival. Duluan sob, sibuk nih. Enggak terimalah Sonic digituin, tapi lebih enggak terima Saitama sampai pedang aja digigit sama dia. Si Bobby enggak bakal segan ngasih pelajaran kalau masih digangguin. Enggak disangka ada warga yang minta bantuan pahlawan tank top macan buat nangkap penjahat. Weh, mampus lu, bentar lagi ditangkep lu. Jangan ngalangin anjing. Masa ya pahlawan loh yang namanya Saitama? Gak pernah denger, baru juga mulai ya lah bang. Ternyata yang dimaksud penjahat tuh Saitama gara-gara dia keliling kota pakai muka aneh dari kemarin. Beda sama si tank top macan yang beneran dianggap pahlawan. Seketika Sonic nyerang si pahlawan gara-gara duel dia sama Om Botak digangguin. Dia juga tahu kalau Saitama udah masuk asosiasi pahlawan. Makanya si ninja langsung ngobrak-ngabrik kota. Ada bocil yang jadi korbannya, tapi untung bisa diselamatin sama si Bobby. Dia masih kepikiran nyari penjahat, tapi begitu ngelihat Sonic, ketemu deng penjahatnya, cedug. Alhasil kerusuhan di kota bisa diatasin sama Om Botak. Sayangnya masalah yang lain juga muncul. Kata asosiasi pahlawan, para pahlawan tuh disebar di berbagai kota buat ngejaga kedamaian. Kayak pahlawan kelas S Watchdog Man yang ngalahin banyak monster di kotanya. Tapi ada satu kota yang disebut kota Z nih. Monster di sana udah kelewat strong, makanya ditinggalin sama warga dan bisa disebut jadi sarang monster. Nggak ada pahlawan juga yang jaga di sana. Cuma sesekali mereka bakal nugasin pahlawan buat patroli. Hari ini tuh bagiannya 2 pahlawan dari kelas A. Kondisi di kota Z emang udah nggak karuan. Malahan ada tenda Forbidden juga. Tiba-tiba ada yang lewat di belakang mereka, yaitu monster rumput laut. Ada yang nyerang pakai ketapel, tapi serangannya ditangkis dan malah diserang balik sampai pingsan. Yang satu lagi main sulap-sulapan buat munculin pedang sulap. Si rumput laut masih nyerang. Masih terus-terusan nyerang. Dan gak berhenti nyerang. Sampai akhirnya Pak Kumis pakai jurus Bapak Sipit yang bisa bikin panjang pedangnya. Yang sayangnya itu belum cukup buat ngalahin si monster. Diam-diam dia minta bantuan ke asosiasi pahlawan. Soalnya dalam sekejap si Pak Kumis dibikin babak belur. Belum sempat pahlawan-pahlawan datang ke kota Z, si monster nyerang Saitama yang kebetulan lewat. Yang akhirnya si rumput laut dijadiin sub. Rupanya kota Z tuh tempat tinggalnya Saitama. Biaya sewa rumahnya murah gara-gara banyak monster. Cuman mereka bukan masalah buat si Bobby yang OP. Dan hasil dari gelutnya Saitama sama si monster laut tuh, asosiasi pahlawan jadi ngira ada monster yang lebih keras, besar, dan kuat daripada si rumput laut. Makin dicap
sebagai kota kematian deh kota Z ini. Apalagi besoknya nih, asosiasi pahlawan dapat kabar dari luar bumi. Luar angkasa atau luar bumi sih? Ini bumi kan? Berarti ini luar bumi kan? Pokoknya mereka dapat kabar ada meteor nggak kecil, gede, big, huge, oki, sugoi, dekai, ngarah ke kota Z. Asosiasi pahlawan langsung ngadain rapat di kelurahan dan manggil pahlawan kuat di sekitar kota Z buat datang ke markas. Ikut nggak tak? Magerah, gue kan gak diajak. Jadilah yang datang ke markas tuh cuman Genos sama kakek-kakek yang namanya Bang. Dia tuh pahlawan kelas S yang punya dojo di sekitar sini. Perkiraan sih meteor ini tuh nggak akan bisa dihancurin saking sugoi dekainya dan dalam hitungan menit bakal bikin rata kota. Cuman Bang gak mau ninggalin dojo dia begitu aja. Si kakek mau nyoba ngelawan meteor itu pakai aliran bela diri dia yang disebut pukulan ajian tinju air mengalir. Lah mana anjir? Seisi kota pada panik soalnya udah ada pengumuman tentang meteor. Bang lari bang, ada meteor. Bang, Madako no sekai wa. Anjir wibu, pasti hilang lah kota Z kalau meteornya beneran jatuh. Mau evakuasi juga udah nggak akan sempet. Alhasil Genos pakai senjata baru buat ngehadepin si ancaman. Tiba-tiba muncul pahlawan kelas S lain yang disebut Metal Knight. Ini tuh cuman robot yang dikontrol dari tempat jauh. Dia juga nggak minat buat nyelamatin warga kota. Tujuannya tuh buat ngetes senjata-senjata doang. Yang sayangnya ledakan barusan nggak ngefek sama si Madako no sekai wa. Genos mau nyoba nyegah si meteor juga, tapi kata Bang ada keraguan di hatinya dia. Kakek katanya mau ngelawan meteor. Meteornya kegedean ya. Ngedengar ceramah dari si kakek so jago, si Cyborg ngambil core tubuh dia buat ngecas tangannya supaya bisa nembakin Kamehameha. Sedihnya pengorbanan dia juga belum kuat buat ngancurin meteornya. Di saat semua harapan udah hilang, muncullah si botak pahlawan kesiangan ngelompat ke arah Madako no sekai wa dan seketika meteor yang ngancam kehidupan warga kota Z bisa hancur. Cuman pecahan-pecahan meteor tadi tetap aja bikin hancur kota. Oke, misi selesai. Ceder. 3 hari kemudian kondisi kota Z masuk berita. Kerusakannya emang parah sih, tapi seenggaknya banyak warga kota yang masih hidup. Berkat ini juga ranking pahlawannya Genos Saitama jadi naik drastis. Ranking pahlawan memang penting, tapi jangan lupakan kewajiban untuk menolong manusia. Catat ya guys, catat. Si Bobby jadi semangat buat jadi pahlawan. Dia mau patroli ke kota, sedangkan si murid disuruh jagain rumah. Kerusakan gara-gara Madako no sekai wa emang parah banget sih. Tiba-tiba ada si tank top macan manggil kakaknya yang disebut tank top hitam. Dia ini dendam sama si Om Botak gara-gara rankingnya kesusul tiba-tiba. Dikiranya Saitama nebeng nama dari usahanya Genos Bang sama Metal Knight. Alhasil mereka berdua bakal ngasih pelajaran buat si Bobby. Bukan dengan ngajak gelut, tapi dengan ngehasut warga kota nyalahin Saitama yang bikin kota Z jadi hancur. Meteor kan pecah gara-gara dipukul Om Botak. Secara nggak langsung sih dia yang ngancurin kota. Alhasil semua yang ada di situ pada neriakin Saitama buat mundur dari kerjaan pahlawan. Mundur. Si kakek Bang sama Genos cuma bisa ngeliatin gurunya yang difitnah sama warga. Sedangkan Saitama sendiri sekarang diajak duel sama para tank top buat naikin nama mereka. Tinggal dihajar aja sih. Tank top hitam gak terima. Diajak pegangan tangan. Ampun lepasin dong. Nggak disangka tiba-tiba si botak teriak kalau dia tuh orang yang mukul meteor jadi berpicis-picis. Ya mau protes maju sini anjing. Gua nggak perlu dipuji sama lo ya bangsa. Mas botak, jangan ngatain juga lah anjing. Dia baru berhenti begitu muridnya ngajak pulang. Mundur. Hari yang panjang akhirnya selesai. Nggak peduli si guru bakal diremehin segimana juga, Genos bakal tetap jadi pengikut setianya Saitama. Beberapa hari lewat, ada ancaman lagi nih buat manusia. Sumpah ini kota banyak amat masalahnya deh. Kalian semua banyak dosa ya. Monster gurita ini pengen ngejajah manusia yang tinggal di daratan. Cuman sebelum ambisinya tercapai, kamu gurita juga ya. Dia langsung diberesin sama Om Botak. Mumen Rider yang baru nyampe sana cuma denger ada desas-desus ada pahlawan botak abis ngelawan monster barusan. Ternyata monster gurita tadi itu cuma awal dari serangan monster-monster laut lainnya. Mereka bakal dihadapin sama salah satu pahlawan kelas A. Emang dia babak belur gara-gara musuhnya keroyokan, tapi tetap aja bisa ngalahin mereka soalnya dia tuh seorang pahlawan. Gebuk, pahlawan kok beginian deh. Akhirnya pahlawan kelas A tadi dikalahin sama suaminya Kadita. Kabar munculnya si Raja Monster Laut dikasih tahu ke pahlawan-pahlawan lain. Asosiasi pahlawan siaga 1, Saitama Genos berangkat ke TKP, sedangkan Mumen Rider katanya si Cyborg pergi duluan buat nyari posisi tepat musuhnya yang sekarang si Raja Monster Laut lagi ngelawan pesulap kuning. Dia nyoba ngelawan sih, cuman ujung-ujungnya dikalahin juga. Untung si pesulap kuning sempat diselamatin sama seorang pahlawan kelas S. Dia ini namanya Puri Soner. Ternyata Sonic juga ikutan kabur pas Puri Soner ngejebol penjara. Sekarang giliran mereka berdua yang bakal ngelawan si Raja. Saking semangatnya Puri Soner nggak sengaja ngerobek rompi hadiah dari teman-teman cowoknya yang bikin dia gagal
fokus sampai kepukul Raja Monster Laut. Pukulan barusan dibalikin lagi, dan ternyata mereka berdua sama kuatnya. Puri-puri sonar masih punya jurus rahasia, yaitu jadi seorang malaikat. Dan begitu dia mulai nyerang, beneran muncul sayap yang nambah kekuatan pukulan dia. Sayangnya pukulan cucoknya Puri-puri masih belum cukup buat ngalahin lawannya. Malahan dia dipukul balik sampai fly me to the moon. Sonic sebenarnya bukan pahlawan sih, tapi dia nggak mau juga monster kayak gini ada di daratan. Alhasil mereka saling baku hantam, yang pastinya kecepatan si ninja nggak bisa dikalahin begitu aja. Cuman nggak disangka-sangka gerakannya suami Kadita makin cepat soalnya turun hujan. Kekuatannya sekarang udah kayak ada di dalam laut yang bikin Sonic kewalahan. Malahan dia bisa kekejar dan badannya diremukin. Tapi bohong. Alibinya sih si ninja nggak punya senjata, jadi nggak bisa ngalahin si Raja Monster Laut. Alhasil dia kabur dari TKP, sempat ketemu sama Genos dan disaranin jangan ngelawan si monster. Suasana semakin gawat, sedangkan Saitama yang tadi ditinggal nggak sengaja ketemu sama Mumen Rider. Akhirnya mereka berangkat bareng-bareng. Sementara itu, Raja Monster Laut makin brutal soalnya berhasil nemuin tempat warga pada evakuasi. Pahlawan-pahlawan dari kelas bawah sempat ngehadang dia, tapi baru menwalk ke depan, semua pahlawan tadi langsung tumbang. Berkat mereka sih, Genos sempat datang dan bakal jadi lawan selanjutnya si Raja. Kalau pahlawan kita semua... Di tengah jalan, dia ngeliat Sonic yang kabur dan ngecek ke sana. Tiba-tiba Mumen Rider dapat telepon Raja Monster Laut bikin ribut di tempat evakuasi. Langsung otw ke sana dong dia ninggalin Om Botak meskipun sebenarnya dia disuruh evakuasi juga. Nggak sengaja HP-nya jatuh terus diambil sama si Bobby. Bilanglah Saitama kalau dia tuh pahlawan yang siap buat ngelawan Raja Monster Laut. Asosiasi pahlawan tahu nih Saitama cuman pahlawan kelas C. Tapi ada rumor juga dia disebut penipu gara-gara ngaku pernah ninju meteor. Mereka juga ngelihat hasil tes waktu ujian masuk pahlawan sih yang emang Om Botak bisa ngancurin alat-alat tes. Alhasil Saitama dikasih tahu di mana tempat evakuasinya yang sekarang jadi tempat gelut antara Genos sama Raja Monster Laut. Dari awal si Cyborg langsung pakai ulti dan ngira musuhnya binasa, yang padahal mukul balik Genos. Dalam sekejap luka Raja Monster Laut langsung pulih, sedangkan si Cyborg yang udah babak belur cuma bisa ngelawan pakai tenaga seadanya. Emang Genos sempat bikin usaha ikan bakar, tapi lagi-lagi itu semua nggak cukup buat ngelawan Raja Monster Laut yang di-buff kencing awan. Apalagi musuhnya Genos main curang dengan nyerang bocil beban. Otomatis diselamatin dulu dong, yang akhirnya bikin si Cyborg nggak berkutik lagi buat ngelawan Raja Monster Laut. Di saat semua harapan udah hilang, pastinya bakal muncul pahlawan kita semua. Gecerang, bukan lu anjir. Mumen Rider tahu dia nggak akan bisa ngelawan musuh yang bikin Genos aja jadi rongsokan. Tapi dia nggak akan nyerah ngelawan ketidakadilan. Wih. Lah copot. Mumen Rider masih hingga surrender yang akhirnya bikin si Raja terpelatuk juga. Biarpun sebentar lagi dia ngetuk pintu isekai, Mumen Rider nggak akan mau kalah ngelawan Raja Monster Laut demi ngelindungin warga kota yang nggak bersalah. Semangatnya si pahlawan bikin orang-orang terharu dan ngedukung dia. Mumen. Jeduk. Wih. Cupu ya cupu aja anjing. Barulah pahlawan kesiangan kita muncul dan dia juga nyaksiin pertarungan hebatnya Mumen Rider. Raja Monster Laut nganggep Saitama tuh kayak pahlawan-pahlawan lain. Gak akan ada yang bisa ngeberhentiin ambisinya buat ngejajah daratan. Apalagi kalau cuma Om Botak. Padahal si Om dijitak nggak mempan. Warga kota juga pesimis sih kalau yang datangnya cuma pahlawan kelas C. Tapi kalau Saitama digangguin terus, musuhnya lah yang bakal buka franchise donat. Seketika hujan berhenti yang nandain si Bobby udah berhasil nyelamatin warga kota. Genos juga ikutan senyum soalnya guru dia emang bisa diandelin. Sayangnya kemenangan umat manusia harus dinodain sama bacotan si bangsat. Dibacotin Saitama tuh datang telat lah, cuma nyampah doang lah. Sebenarnya si monster nggak kuat-kuat amat lah. Pokoknya semua omongan dia tuh buzzer banget. Ada juga warga yang ngebelain Om Botak sih, tapi ternyata Saitama sendiri malah bilang kalau yang diomongin si bangsat tadi emang bener. Para warga disuruh ngobatin pahlawan-pahlawan supaya si Bobby bisa diuntungin dari usaha mereka. Alhasil semua orang anggap Saitama tuh pahlawan tukang tipu yang bisanya nyampah doang. Genos juga nggak ngomong apa-apa karena ini kemauan gurunya yang udah puas dengan nyelamatin orang-orang. Sayangnya gara-gara kejadian ini ada yang sengaja nulis surat hinaan loh buat Om Botak. Tapi di antara surat yang dikirim buat si Bobby ada juga surat yang bilang terima kasih. Selain itu asosiasi pahlawan manggil Saitama ke markas. Sekarang dia udah jadi pahlawan ranking 1 di kelas C dan berhak buat naik ke kelas B. Pastinya diiyain dong tawaran itu soalnya lisensinya nggak bakalan dicabut kalau
kalau nggak kontribusi. Tetap banyak yang nggak percaya sama kekuatan Om Botak gara-gara rumor kemarin. Malahan asosiasi pahlawan sendiri atau Amaimas masih nganggep remeh si Bobby. Tapi ekspresi dia berubah begitu ngelihat Saitama emang ngalahin Raja Monster Laut. Malamnya abis ngegulung-gulung sertifikat pahlawan yang berharga, Om Botak ketemu sama Mumen Rider yang lagi nangkring. Ternyata yang ngirim surat terima kasih tuh dia, soalnya mereka udah jadi teman. Apalagi punya tujuan yang sama, yaitu pengen berbuat baik ke orang-orang. Akhirnya malam ini ditutup sama celotehan dua pahlawan yang bener-bener pahlawan. Abis serangan monster laut selesai, muncul makhluk yang ngaku-ngaku dari klan dinosaurus mau nguasain bumi. Mumpung monster bawah tanah sama monster laut udah pada kalah, serangan pertahanan dari asosiasi pahlawan sama sekali nggak ngefek. Dituruninlah pahlawan yang namanya Tatsumaki buat ngelawan dia. Meskipun Tatsumaki ada di depan monster raksasa ini, dia malah santai sambil telepon-teleponan. Kalau si dinosaurus mau nyerang, ya dia tinggal teleport ke belakang, soalnya Tatsumaki itu seorang dukun. Malahan saking OP-nya kekuatan dia, bang lari bang ada meteor, Madako no Sekai wa, anjir wibu. Di tempat lain ada bang lagi nunjukin ajian tinju mengalir ke Geno sama Saitama. Dibilangnya sih ini tuh ilmu bela diri sakti, tapi malah diremehin sama mereka. Jangan ngeledekin guru gua anjir. Ampun. Yang barusan tuh murid paling jagoan di dojo ini. Dulu banyak murid yang berlatih, tapi gara-gara ada murid yang namanya Garo bikin ribut di sini, sekarang dojonya jadi sepi. Tiba-tiba ada panggilan dari asosiasi pahlawan buat pahlawan kelas S yang nyuruh mereka datang ke markas. Om Botak juga diajak sama Genos. Sayang kehadiran pahlawan kelas B di sini agak ditolak sama yang lain. Kayak pahlawan yang namanya Atomic Samurai ini nggak mau salaman sama dia. Atau si dukun ijo yang ngata-ngatain si Bobby. Ada anak hilang cuk, rambut lo gue hilangin. Ujung-ujungnya si Tatsumaki nggak dipeduliin soalnya rapat kelurahan mau dimulai. Yang hadir di sini tuh semuanya pahlawan kelas S, sedangkan kelas B-nya cuma Om Botak doang. Ada sih pahlawan yang nggak datang yaitu si Metalnet sama kelas S ranking 1 yang namanya Blaze. Terus mereka semua bakal di briefing sama asosiasi pahlawan yang dapat ramalan dari seorang peramal. Si peramal itu meninggal gara-gara ngeramal nasib bumi yang katanya bakal hancur dalam waktu 6 bulan ke depan. Gak tahu waktu pastinya. Bisa aja bencananya datang berbulan-bulan kemudian atau justru bisa datang sekarang, soalnya tiba-tiba markas mereka goyang-goyang. Penyebabnya tuh monster-monster bubung yang pengen nguasain bumi. Cuman masalah sebenarnya bukan mereka yang gampang dikalahin, tapi monster dari luar angkasa yang bikin hancur kota dalam satu serangan. Para pahlawan kelas S langsung siap siaga, sedangkan Saitama udah meluncur buat ngelawan kelompok alien ini. Semua yang ada deket ke pesawat alien bakal ditembak, tapi itu bukan halangan buat Om Botak. Berita invasi alien udah viral di mana-mana. Kayaknya nggak ada harapan bagi manusia-manusia kayak si Botak lonjong yang lagi bikin CV, atau gengnya Dr. Genus yang lagi bikin usaha gurita dikasih tepung di bulet-bulet buat bertahan hidup dari serangan alien. Warga yang tadi kena serangan pesawat alien juga sama. Untungnya ada pahlawan pedang yang sempat nyelamatin warga kota dan bisa ngehindarin serangan si alien dengan mangstab. Cuman udah ditebas berkali-kali, si alien tetap sehat walafiat. Malahan sebaliknya, serangan si alien bikin tangan si pahlawan pedang coplok sebelah. Sebelum dia beneran dihabisin, si alien ditebas sama Atomic Samurai jadi bisa nyelamatin pahlawan pedang yang aslinya tuh muridnya dia. Kejadiannya masih kayak tadi sih, ditebas berkali-kali masih nggak bisa dikalahin. Puri-puri soner yang udah banyak belajar dari pertarungan lawan Raja Monster Laut juga ikutan nyerang, tapi nggak ada efeknya. Sementara mereka ngelawan alien ini, pahlawan yang lainnya nyari cara buat ngalahin pesawat alien. Pahlawan yang namanya King ini disebut paling kuat di antara mereka, tapi dia nggak bisa nyerang gara-gara terlalu jauh. Jangan-jangan lu pahlawan bohongan ya? Dah lah gua aja yang kerja sendiri, aku akan membantumu. Gua bilang gua kerja sendiri ya kerja sendiri anjir. Akhirnya Genos nurutin omongannya Tatsumaki, soalnya dia tahu gurunya pasti udah ngacak-ngacak bagian dalam pesawat. Gak ada yang bisa nyegah Om Botak buat masuk lebih dalam. Dan tanpa diketahui, raja terakhir bernama Boros yang dari tadi AFK sekarang mulai bertindak. Dia pergi ke ruang kontrol yang dipimpin sama Squidward bola tenis. Kabarnya banyak bagian kapal yang udah hancur gara-gara Om Botak nyusup. Alien-alien petarung juga gak berkutik ngelawan dia. Boros sih gak mau tahu. Gimana pun caranya, Squidward Turtle ini harus bisa nyegah si Bobby. Alhasil dia manggil alien yang lagi ngelawan para pahlawan buat balik ke markas. Cuman si alien juga kesusahan gara-gara diserang terus. Malahan sebaliknya, dia minta Squidward dan Polis buat nembakin meriam. Dengan terpaksa si Squidward nurutin permintaan si alien, sedangkan Om Botak yang lagi nyusup, duh nyasar anjing. Emang para pahlawan gak bisa ngelukain si alien sih, tapi dia juga gak bisa balik ke pesawat. Serangan-serangan pahlawan makin lama makin brutal, sampai akhirnya pahlawan yang namanya Metal Bat nangkep dan ngancurin kelereng dari bagian tubuh si alien yang bikin
ngelawannya hilang juga. Si alien langsung ketakutan begitu kelemahannya ketahuan. Yang lagi gemeteran juga tuh si Squid, soalnya Om Botak akhirnya nyampe di ruang kontrol. Dia langsung berubah jadi tan poles dan bisa pakai kekuatan dukun. Misalnya bikin gravitasi di sekitar dia jadi lebih berat, setara sama sedotan black hole lah. Harusnya nggak akan ada yang kuat berdiri di sini, cuman si Bobby masih santai-santai aja. Si bola tenis ngambil kerikil terus digabung sama angin puyuh. Tetap bukan ancaman buat Saitama. Sebaliknya Squidward dan Poles langsung goodbye kena lemparan kerikilnya Om Botak. Kemenangannya dia barusan kayak jadi tanda buat kemenangan manusia. Mulai dari pahlawan kelas ABC yang ngungsiin warga kota, alien yang dilawan para pahlawan sedikit-sedikit bisa dikalahin, malahan meski pesawat alien nembak mereka, Tatsumaki bisa ngeberhentiin terus ngebalikin serangan pesawatnya. Tapi kayaknya kenyataan gak seindah itu deh, soalnya si alien mukul bang sampai mental jauh. Lawan para pahlawan ini ngeluarin semua kemampuan dia karena udah pede bakal menang. Padahal bang yang tadi dipukul aja nggak kena damage. Tiba-tiba si alien dipotong kecil-kecil sama Atomic Samurai dan kelereng tubuhnya dihancurin sama bang. Akhirnya tinggal mikirin cara gimana pesawat alien ini bisa hancur. Itu urusannya Tatsumaki sih, soalnya dia pakai kekuatan dukun buat nyerang pesawat pakai puing-puing. Suasana yang mulai terkendali ini bikin pahlawan-pahlawan pada balik. Pahlawan kelas S yang namanya Drive Knight juga mau pergi, tapi dia bilang ke Genos kalau si Cyborg harus hati-hati sama Metal Knight. Itu bakal jadi obrolan nanti sih, soalnya sekarang ada yang lebih penting, yaitu udah waktunya Saitama ketemu sama Boros. Udah saatnya makhluk yang jadi nama anime ini ketemu sama makhluk terkuat di luar angkasa. Katanya Boros tuh kuat banget sampai makhluk dari planet lain aja bisa dia kalahin. Suatu hari si alien mata satu dapat ramalan di satu planet yang letaknya jauh banget, ada makhluk yang bisa ngalahin Boros. Sejak saat itu dia terus berkelana ke planet-planet lain buat nyari makhluk yang dimaksud. Dan sekarang dia yakin kalau makhluk dalam ramalan tuh Saitama. Langsung dihajar dong sama Om Botak. Tapi ternyata Boros bisa selamat dari pukulannya. Gak banyak yang masih hidup habis dipukul sama si Bobby. Akan kuperlihatkan kekuatan sejatiku. Oke. Boros masuk ke mode bertarung, tuk, dan langsung ngejar-ngejar Saitama. Semua pukulannya berhasil ditangkis Om Botak. Malahan tangan Boros jadi hilang sebelah. Biar gitu juga duel mereka masih lanjut sampai akhirnya si Bobby kepukul ke tiang. Masih dikejar sama dipukulin yang ngebawa mereka pindah ke bagian atas pesawat. Serangannya Boros masih belum selesai, soalnya dia kamehameha langsung ke Saitama. Kalau si Botak masih sehat, langsung aja dipukul dari belakang. Meskipun serangan Boros tadi kayak nggak ada efeknya, si alien masih yakin bisa ngalahin Saitama karena punya regenerasi The Slinging Slasher. Bagaimana dengan ini? Atau ini? Sayangnya Saitama beneran nggak ngerasain apa-apa. Alhasil Boros manjangin rambutnya supaya kekuatan dia naik berkali-kali lipat. Mukul Om Botak sampai lumer-lumer, semua yang digebug atau dilewatinnya bakal hancur. Dan yang terakhir Saitama ditendang ke tempat Kaguya disegel. Dia sih santai aja, toh cuman gak bisa napas, tinggal pasang kuda-kuda dan langsung balik ke bumi. Pendaratannya si Bobby bikin pesawat alien oleng, Boros aja dibikin bengong. Si alien yang panik balik nyerang Om Botak, tapi sekarang waktunya Saitama nyerang balik. Pukulan pertama masih bisa diterima sama Boros, cuman begitu Saitama pakai Boros jadi berpicis-picis, tetap bisa balik ke semula buat nyerang sekuat tenaga yang akhirnya bikin Saitama ngeluarin tinju serius sampai bisa ngebelah jurusnya Boros dan juga awan. Kor kelerengnya Boros hancur, nandain beresnya pertarungan. Om Botak bilang pertarungannya susah sih, tapi si alien sendiri tahu musuhnya tuh masih belum serius. Boros sama sekali nggak punya kesempatan buat menang ngelawan pahlawan paling kuat dan paling botak. Kekalahannya Boros ini bikin pesawat alien jatuh. Untungnya para pahlawan berhasil nyelamatin diri, cuman muncul Amaimas nih yang kesel sama pahlawan kelas S gara-gara nggak bisa ngejaga kota ini. Mau ngebela diri segimana juga, si top global pahlawan kelas A tetap nganggep pahlawan kelas S tuh nggak becus. Apalagi tiba-tiba datang Metal Knight yang datang buat ngelut pesawat alien doang. Gara-gara itu, alien-alien yang berhasil ditangkep, termasuk yang punya mata Om Agus, semuanya dibantai sama Amaimas. Dia ini tipe yang nggak akan ngasih ampun buat kejahatan. Amaimas juga kecewa sama Genos yang ternyata nggak segege yang dikira dan pergi ninggalin para pahlawan. Semua urusan udah beres, tinggal Om Botak yang keluar dari pesawat alien. Ada Tatsumaki yang nungguin dia muncul sih, tapi nggak dipeduliin soalnya Saitama dijemput Genos. Anjing lu bangsat tuh, gak ngomong gak didengerin lah anjing. Jawab ke babi cok, kelas B aja belagu. Jangan bacot mulu bocil. Ye. Yang bikin Genos jadi lukisan di tembok lagi. Untungnya ada bang yang nenangin Tatsumaki. Dia langsung pergi gara-gara nggak mau diceramahin. Jadinya perang ngelawan alien ini ditutup sama si Bobby yang gak sengaja narik tangan muridnya. Warga kota yang berhasil dievakuasi pahlawan, Metal Knight yang masih
ngelut dan kota yang hancur diliput sama media. Dibangunlah markas pahlawan yang baru supaya mereka bisa lebih satset ke tempat tujuan. Beberapa hari lewat muncul monster baby. Dia udah bikin hancur sebagian kota. Bocil ini juga hampir jadi korban tapi sempat diselamatin Genos. Sedangkan si babi dipukul Saitama yang kesel gara-gara musuhnya langsung kalah. Itulah alur cerita anime One Punch Man season 1 dan masih belum ada ya yang bisa ngalahin Saitama. Belum tahu sih kenapa Om Botak bisa sekuat ini sampai-sampai semua musuhnya bisa dikalahin dengan sekali getok. Lagian tiap kali ditanya rahasianya, Saitama cuma ngejawab, Saya manusia biasa, makan nasi.